Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, bapak, ibu, terutama ibu dosen yang kami hormati, izinkanlah kami mempresentasikan materi penyesuaian metode pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Adapun anggota kami dari kelompok 5 yaitu Bapak Budi Satriawan, kemudian saya Khairul Muttaqin, Ibu Lutfitah Rahma Putri, kemudian ada Bapak Muhammad Saim dan Ibu Rahmatul Ulia, Ibu Tina Ruhiantin, kemudian ada Bapak Toto Suhyanto. Adapun submateri yang akan kita bahas, yang pertama yaitu mengenal karakteristik peserta didik dalam pembelajaran PAI. Yang kedua, mengadaptasi metode pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran PAI. Mengenal karakteristik peserta didik dalam konteks pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu ada membantu memilih pendekatan yang tepat, kedua menyampaikan nilai keagamaan lebih efektif, yang ketiga membantu akhlak dengan mempertimbangkan realitas peserta didik. Yang pertama yaitu membantu memilih pendekatan yang tepat dengan memahami karakteristik peserta didik, usia, latar belakang, tingkat perkembangan kognitif dan emosional guru PAI pendidikan agama Islam, dapat memilih metode pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai agar materi lebih mudah diterima. Yang kedua yaitu menyampaikan nilai keagamaan lebih efektif, yaitu pemahaman terhadap karakter siswa memungkinkan guru untuk mengaitkan nilai-nilai keagamaan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga penyampaian materi menjadi lebih relevan dan bermakna. Yang ketiga yaitu membantu akhlak dengan mempertimbangkan realitas peserta didik. Seperti dalam pembelajaran akhlak, penting bagi guru untuk memahami kondisi psikologis dan sosial siswa, dapat membimbing mereka secara tepat sesuai kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Memerlukan pendekatan dan media pembelajaran yang berbeda juga. Maka dari itulah guru PAI harus memiliki kepekaan dan keterampilan dalam menyusun materi serta metode yang inklusif, seperti menggunakan huruf braille untuk tunanetra, bahasa isyarat untuk tunarungu, atau menyederhanakan konsep untuk peserta didik dengan hambatan intelektual. Prinsipnya, semua peserta didik itu berhak untuk mendapatkan pendidikan diniyah, mendapatkan pendidikan agama yang layak dan juga bermartabat. Kemudian, minat dan motivasi. Berbicara tentang minat dan motivasi, minat yang tinggi terhadap pembelajaran PAI akan mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri dan aktif. Oleh karena itu, guru perlu mengenali minat mereka, mengaitkan materi-materi PAI dengan isu-isu yang relevan dengan kehidupan mereka, serta menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan juga penuh makna. Maka dari itulah, motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik itu harus ditumbuhkan melalui penghargaan, penguatan positif, motivasi, serta pemberian tantangan yang sesuai kemampuan mereka. Motivasi yang tinggi tadi akan memacu peserta didik untuk tidak hanya memahami, tetapi juga mengamalkan ajaran Islam, ajaran agama kita. Kemudian yang terakhir, latar belakang sosial dan budaya. Peserta didik ini kita tahu bahwa mereka berasal dari keluarga, berasal dari lingkungan sosial yang berbeda-beda, yang heterogen, baik dari segi ekonomi, pendidikan orang tua, budaya, ataupun tradisi keagamaan mereka. Latar belakang ini sangat mempengaruhi cara pandang dan perilaku mereka terhadap bagaimana melihat ajaran Islam ini, ajaran agama ini. Maka dari itulah guru PAI
itu harus memiliki wawasan yang multikultural dan juga memiliki wawasan sensitivitas sosial dalam menghadapi keberagaman. Seperti kita tahu bahwa ada yang namanya tasamuh, toleransi, dan itu adalah sikap yang harus ditanamkan bagi seorang guru PAI. Tadi bahwa penggunaan contoh, penggunaan bahasa, serta nilai-nilai dalam pembelajaran harus mempertimbangkan keberagaman tersebut agar tidak terjadi diskriminatif, agar tidak terjadi diskriminasi atau sikap membedakan atau sikap penolakan dari peserta didik kita. Dengan demikian, mengenal karakteristik peserta didik adalah memang sebagai basic, sebagai mabadi, sebagai pondasi utama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang efektif dan juga humanis. Pemahaman ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik secara individual maupun kelompok. Pendekatan yang tepat, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama dapat ditanamkan secara efektif dan dengan akhlak mulia mereka. Sikap, moral, dan juga akhlak mulia dapat dibina dengan mempertimbangkan realitas peserta didik kita. Maka guru PAI tidak hanya bertindak sebagai pengajar, sebagai mudaris, tetapi juga sebagai muallim yang mereka memiliki makna yang dalam, muallim yang memiliki makna yang mendalam sebagai pembimbing, sebagai uswatun hasanatun, sebagai qudwatun hasanatun, dan juga sebagai teladan, fasilitator yang mengantar peserta didik kita menuju kedewasaan spiritual dan juga moralnya. Mengadaptasi metode pembelajaran itu maksudnya adalah menyesuaikan metode dengan kebutuhan dan kecenderungan peserta didik. Kemudian menggunakan teknik yang bervariasi dan fleksibel, dan juga menyediakan pilihan aktivitas yang sesuai gaya belajar siswa. Karena sejatinya setiap peserta didik, setiap siswa itu memiliki kebutuhan dan kecenderungan yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan teknik yang bervariasi dan lebih fleksibel dan agar sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian contoh adaptasi. Contoh adaptasi sendiri terbagi menjadi visual, auditor, dan kinestetik. Visual itu bisa berupa infografis, video, dan juga gambar. Auditor, pembelajaran itu bisa didapatkan dengan ceramah, interaktif, lagu, dan juga diskusi. Yang ketiga, kinestetik, itu contohnya pembelajaran itu bisa melalui praktik, simulasi, dan proyek ke lapangan. Prinsip adaptasi metode pembelajaran. 1. Kontekstual. Hubungkan dengan pengalaman nyata siswa. Metode pembelajaran kontekstual menekankan pentingnya mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan studi kasus, yaitu menggunakan contoh dari kehidupan sehari-hari yang relevan dengan materi pelajaran, seperti mengaitkan konsep matematika dengan pengelolaan keuangan pribadi. Yang kedua yaitu aktif. Libatkan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran aktif mengutamakan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai pendengar pasif. Adapun beberapa cara untuk menerapkannya, yaitu dengan diskusi kelas. Mengadakan diskusi kelompok kecil di mana siswa dapat mengemukakan pendapat dan bertukar ide. Kemudian dengan kegiatan praktis, mengadakan eksperimen atau proyek yang memungkinkan siswa untuk menerapkan teori dalam praktik seperti percobaan ilmiah yang sederhana. Yang ketiga yaitu bervariasi. Gunakan kombinasi metode agar tidak membosankan, yaitu dengan kombinasi metode menggabungkan ceramah, diskusi, dan kegiatan praktis dalam satu sesi pembelajaran. Misalnya setelah menjelaskan teori, siswa dapat melakukan kegiatan grup untuk menerapkannya. Adapun cara untuk mendorong partisipasi aktif peserta didik, yaitu pertama bisa dengan melakukan tugas berkelompok dan proyek kreatif.
Tugas berkelompok mendorong kolaborasi antar siswa, memungkinkan mereka untuk belajar satu sama lain. Proyek kreatif dapat mencakup kolaborasi dalam proyek. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek seperti membuat poster tentang nilai-nilai PAI atau menyusun presentasi tentang tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Yang kedua bisa dengan tanya jawab dan diskusi terbuka. Metode tanya jawab dan diskusi terbuka sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Diskusi terbuka mengadakan diskusi mengenai isu-isu terkini yang berkaitan dengan PAI, memungkinkan siswa untuk mengekspresikan pendapat dan berdiskusi secara kritis, misalnya membahas penerapan nilai-nilai PAI dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu permainan edukatif bertema PAI. Permainan edukatif dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Bisa dilakukan dengan permainan peran, mengadakan permainan peran yang menggambarkan situasi-situasi moral yang harus dihadapi, membantu siswa memahami nilai-nilai PAI dalam konteks yang praktis. Kemudian yang keempat, apresiasi dan umpan balik. Memberikan apresiasi dan umpan balik yang positif merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, yaitu penghargaan untuk partisipasi, menghargai setiap siswa yang berkontribusi dalam diskusi atau proyek, baik dengan pujian lisan maupun penghargaan kecil untuk meningkatkan motivasi. Kemudian umpan balik yang konstruktif setelah setiap tugas atau proyek, memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik tentang apa yang dilakukan dengan baik dan area yang perlu diperbaiki. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup dari materi yang telah kita bahas bersama, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting atau kesimpulan yang menjadi garis besar sekaligus penegasan daripada pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Ada 3 poin atau kesimpulan yang bisa kita tangkap atau simpulkan daripada materi yang telah tadi disampaikan sama teman-teman. Pertama, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, memiliki potensi, minat, bakat, dan gaya belajar yang beragam. Ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang bisa mengakomodasi atau menyediakan kebutuhan belajar secara efektif. Maka, sebagai pendidik kita ditantang untuk mampu melihat keunikan ini, bukan sebagai kendala, melainkan sebagai kekayaan yang harus diberdayakan. Yang kedua, karena keunikan itulah adaptasi metode pembelajaran menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks pendidikan agama Islam. Kita perlu fleksibel dalam menggunakan pendekatan yang relevan, inovatif, dan kontekstual, baik itu melalui diskusi, studi kasus, media digital, atau pembelajaran berbasis pengalaman. Dengan demikian, nilai-nilai Islam tidak hanya diajarkan, tetapi juga dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para peserta didik. Ketiga atau terakhir, partisipasi aktif peserta didik adalah kunci dalam memperkaya proses belajar dan memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Ketika siswa dilibatkan secara langsung, baik dalam bertanya, berdiskusi, atau menyampaikan pandangannya, maka mereka tidak hanya sekedar menerima materi, tetapi mengalami dan merefleksikannya. Disinilah pembelajaran menjadi lebih bermakna karena melibatkan hati, pikiran, dan tindakan. Dengan demikian, mari kita sebagai pendidik terus mengembangkan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya sekedar mengedepankan transfer ilmu, tetapi juga penanaman nilai, penguatan karakter, dan pembentukan pribadi muslim yang utuh. Mungkin itu
3 poin atau kesimpulan yang bisa saya tangkap dari materi-materi yang telah disampaikan sama teman-teman tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.